أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بصلاة إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله كما قال تعالى في كتابه اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Ar-Ridha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang paling indah kecuali ungkapan rasa syukur dan ta'zim kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Sehingga pada kesempatan Jumat singkat kali ini kita dapat menunaikan kewajiban kita. Semoga duduknya kita di tempat yang mulia ini selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melalui perjuangan beliau kita dapat mengetahui siapa yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, sehingga kita berkeyakinan hanya kepada Allah yang patut kita sembah dan memohon ampunan kepadanya. Al-Khatib berpesan berwasiat kepada jamaah sekalian, khususnya kepada Al-Khatib pribadi, untuk selalu meningkatkan kualitas takwa dengan sebenar-benarnya, karena dengan takwa insyaallah hidup kita akan selalu mendapatkan keberkahan, kebaikan baik di dunia dan di akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan Jumat singkat kali ini, dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis shawab, mengangkat satu tema tentang salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, di dalam ajaran Islam kualitas keimanan seseorang itu dapat diukur dengan komitmennya di dalam penegakan syariat ajaran Islam. Dalam hal ini yakni menegakkan salat 5 waktu. Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, yang hakiki di dunia ini bila ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seseorang sudah dekat dengan Allah, tentu dia akan mendapatkan ketenangan, ketenteraman dan kedamaian. Apapun tantangan, rintangan dan godaan dunia tidak akan mengubah suasana kebatinan dan jiwanya, karena ia selalu mendapatkan petunjuk dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu agar kita sampai kepada titik tersebut, hendaknya kita selalu rajin dan selalu mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya kepada Sang Penguasa langit dan bumi dengan segala isinya, agar kita selalu mendapatkan kemudahan, yakni dengan cara ibadah salat. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, pentingnya makna nilai salat sebagaimana digambarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, awwalu ma yuhassabu bihil abdu wa huwa shalah. Pertama kali yang akan dihisab bagi seorang hamba, bagi seorang manusia di akhirat nanti adalah salatnya. Bila salatnya baik dan benar, maka benar pula amal ibadah lainnya. Apabila salatnya rusak,
maka rusaklah amal-amalan ibadah lainnya. Melihat konteks hadis qudsi baginda Rasulullah tersebut, kalau kita melihat kenyataan dewasa ini sangat miris. Ritual ibadah solat 5 waktu dan solat-solat sunnah mahdoh lainnya dengan warna-warni kehidupan sehari-hari yang kita alami belum masuk dalam konteks kehidupan nyata. Padahal kalau kita melihat fungsi solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang makna dan nilai solat. Dalam kitab tersebut termaktub 6 tata cara menegakkan solat. Yang pertama, hendaknya ketika kita hendak menegakkan solat, hudurul qalbi, menghadirkan hati, menghadirkan jiwa. Artinya, ketika seseorang akan melakukan solat, khusyuk, yakin, fokus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhkan dari pikiran hal-hal yang berbau keduniaan. Jangan sampai kita solat tetapi kita termasuk orang-orang yang celaka. Ini dinyatakan Allah dalam surah Al-Maun ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat dan celakalah orang-orang yang melalaikan solat. Yang kedua, hendaknya ketika kita akan solat memaknai kalimat kata at-tafhim, menghayati, memaknai seluruh ritual gerakan solat, baik itu bacaan-bacaan solat maupun gerakan-gerakan solat. Karena di dalamnya termaktub pernyataan, sikap dan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Solat itu adalah mengingat Allah agar hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, at-ta'zim, hadirkan penghormatan dan penghambaan diri dengan fokus kepada Allah. Karena manusia di hadapan Allah tidak memiliki arti dan nilai apa-apa. Yang keempat, al-khauf, rasa takut dengan sebenar-benarnya. Hanya kepada Allah yang wajib kita takuti. Dunia dan segala isinya kecil. Yang kelima, ar-roja, harapan dengan sepenuh-penuhnya untuk mendapatkan rahmat, ridho dan pembebasan api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, hendaknya ketika kita akan menegakkan solat, hadirkan rasa al-haya, rasa malu, bahwa apapun yang telah kita persembahkan untuk Allah tidak sebanding dengan nikmat dan karunia yang Allah sudah sematkan kepada diri kita semua. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Apabila 6 tata cara yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam tata cara solat tersebut, maka insya Allah kita mampu mengaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu solat yang sesungguhnya? Yang benar semua datang dari Allah, yang salah semua datang dari Al-Fakir pribadi. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.